Namo Buddhaya, anak-anakku semuanya. Masih ingatkah kalian? Sebelumnya kita telah bersama-sama belajar mengenai apa itu budaya Buddhis dan bagaimana cara menyikapi keragaman budaya yang ada di dunia. Tahukah kalian negara-negara mana saja di Asia Tenggara yang dipengaruhi budaya Buddhis? Dan apa saja situs-situs peninggalan budaya Buddhis di negara tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai keragaman budaya Buddhis yang berada di kawasan Asia Tenggara. Sudah siap untuk belajar? Mari kita belajar bersama dengan saya, Ibu Narti. Di kawasan Asia Tenggara, agama Buddha pertama kali berkembang di wilayah anak benua India, khususnya Myanmar pada abad kedua sebelum Masehi. Penyebarannya diawali oleh suku Men yang terpengaruh dengan budaya India, sehingga menerima agama Buddha sebagai kepercayaan mereka. Tahukah kalian negara mana saja itu? Berikut beberapa negara yang didominasi dan dipengaruhi oleh budaya Buddhis. Yang pertama ada Myanmar. Myanmar merupakan negeri yang menyimpan banyak kekayaan budaya dan tradisi Buddhis. Myanmar mampu melestarikan warisan Buddhis yang lebih didominasi oleh tradisi Theravada. Lebih dari 89% Myanmar berpenduduk beragama Buddha. Tradisi dan budaya Buddhis yang ada di Myanmar antara lain yang pertama adalah Festival Tadingyut. Festival ini merupakan perayaan untuk menyambut turunnya Sang Buddha dari surga setelah beliau membabarkan Abhidhamma kepada ibunya, yaitu Dewi Mahamaya yang terlahir kembali sebagai seorang dewa. Dalam festival ini, orang-orang akan pergi menghormati para biku, guru, orang tua, dan para sesepuh. Yang kedua adalah upacara Sinbyu yang berasal dari Bagan. Sinbyu berasal dari bahasa Birma yang berarti upacara pentakbisan, sebuah perayaan yang menandai pentakbisan Samanera dari anak laki-laki di bawah usia 20 tahun. Yang kedua ada Thailand. Thailand merupakan negara yang memiliki tradisi dan budaya yang unik. Keunikan budaya dan tradisi Thailand dipengaruhi oleh budaya Buddhis yang telah lama mengakar, di mana lebih dari 95% penduduk Thailand beragama Buddha. Ciri khas utama agama Buddha di Thailand adalah adanya tradisi pentakbisan, sementara setiap pria Thai untuk menjadi seorang biku. Peninggalan tradisi dan budaya Buddhis yang dapat kita temukan di antaranya kota bersejarah Sukhothai. Sukhothai secara harfiah berarti fajar kebahagiaan, merupakan ibu kota kerajaan Siam yang pertama pada abad ke-13 dan 14 Masehi. Kota ini memiliki sejumlah monumen penting yang menunjukkan cikal bakal arsitektur Thailand. Yang kedua ada kota bersejarah Ayutthaya. Dibangun sekitar tahun 1350 Masehi. Ayutthaya menjadi ibu kota Siam yang kedua setelah Sukhothai.
Reruntuhan kota ini berupa menara-menara relik dan wihara-wihara besar yang menggambarkan kejayaan pada masanya. Yang ketiga ada Vietnam. Lebih dari separuh penduduk Vietnam beragama Buddha. Agama Buddha yang berkembang di Vietnam mendapat pengaruh dari tradisi masyarakat Tiongkok. Sutra-sutra Mahayana seperti Sutra Teratai dan Sutra Amitabha merupakan sutra yang paling umum dilafalkan. Budaya dan tradisi Buddhis yang ada di Vietnam salah satunya adalah pagoda dan suara lonceng di pagoda. Keberadaan pagoda membuktikan bahwa agama Buddha telah hadir di Vietnam sejak lama dan menjadi ciri budaya spiritual masyarakat Vietnam. Lonceng di pagoda memiliki makna membangkitkan semua makhluk untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, meninggalkan hal-hal yang buruk sehingga batin menjadi tenang. Yang berikutnya adalah Laos. Lebih dari 66% penduduk Laos menganut agama Buddha. Agama Buddha menjadi dasar pondasi budaya masyarakat Laos. Sejak dulu sudah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap pria Laos untuk menjadi seorang biku meskipun hanya dalam kurun waktu tertentu. Tradisi dan budaya Buddhis yang ada di Laos antaranya yaitu Festival Sampea Prea Kai. Festival ini memperingati kehidupan Potesat, si kelinci bulan. Perayaan ini juga menandai keberlimpahan panen seperti pisang, kelapa, keladi, dan ubi. Setelah upacara selesai, umat Buddha akan pergi ke pagoda untuk berdoa. Berikutnya ada Festival Paun Khao Salak. Festival ini merupakan peringatan pada orang yang telah meninggal dengan memberikan persembahan kepada para biku dan atas nama leluhur yang telah meninggal. Pada festival ini, sebagian besar orang akan pergi ke kuil dengan membawa persembahan yang telah dipersiapkan untuk para biku. Semua orang akan membawa persembahan dengan disertai selembar kertas yang berisi nama para leluhur yang akan dibacakan secara umum. Yang terakhir ada Kamboja. Kamboja merupakan negara dengan pemeluk agama Buddha terbanyak di Asia Tenggara. Terdapat lebih dari 95% penduduk Kamboja beragama Buddha. Para biku memiliki peran penting dalam melestarikan agama dan budaya Buddhis yang ada di Kamboja. Tradisi dan budaya Buddhis yang dapat kita temukan di Kamboja antara lain adalah Festival Air dan Bulan atau Pon Om Tiap. Festival ini dirayakan untuk memperingati berakhirnya musim hujan dengan melaksanakan upacara doa bersama yang dipersembahkan kepada bulan. Orang Kamboja memiliki legenda Chadok, di mana seekor kelinci hidup di bulan dan melindungi orang-orang Kamboja. Yang kedua adalah Mian Pochia, yaitu festival para biksu. Dalam festival ini, para biksu di seluruh Kamboja merayakan sejarah ketika Sang Buddha menyampaikan khotbah kepada 1.250 orang biksu secara spontan yang berkumpul di Wihara Rajagaha Weluwan. Yang kedua adalah festival untuk merayakan Sang Buddha. Festival ini merupakan perayaan untuk memperingati 3 peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan parinibbana. Dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tradisi atau budaya merupakan sebuah istilah yang luas dan mencakup berbagai aspek kebiasaan
di dalam masyarakat. Setiap tradisi atau budaya memiliki kekhasan sendiri yang tidak dimiliki oleh budaya lain. Oleh sebab itulah, menumbuhkan ketertarikan orang-orang untuk mau mengenal dan mempelajari budaya tersebut. Budaya dan tradisi merupakan konsep dari hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Bagaimanapun, umat Buddha memiliki tanggung jawab dalam mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang dipandang relevan dengan ajaran Buddha. Bagaimana anak-anak? Apakah ada pertanyaan atau adakah yang belum kalian pahami? Sebagai bahan evaluasi, silakan kalian kerjakan soal-soal yang setelah ini akan Ibu berikan. Dan apabila ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan kalian menyimak kembali video ini. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Namo Buddhaya.